Daryl langsung mendekati perempuan itu tanpa ragu. Ia sangat yakin kalau itu adalah Farah. "Farah, kamu ada di sini. Jadi selama ini kamu memang menetap di Bali?" Tanya Daryl langsung begitu menghalangi jalan perempuan itu dengan badannya. Farah terdiam sejenak, menurunkan topinya hingga menutupi wajahnya. "Farah, Kak, kamu kenapa beli tes kehamilan?" Lagi Daryl mencecarkan dengan pertanyaan. Farah masih bungkam. Ia lantas berjalan ke sebelah kiri Daryl, ingin segera pergi darinya. "Farah, tunggu." Daryl cepat-cepat menahan lengan Farah. "Jangan pergi, tolong jelasin ke aku dulu." "Lepasin tanganku," bentak Farah. "Enggak, kamu harus jelasin ke aku. Hampir 2 bulan ini kamu hilang. Kamu pergi kemana aja, ha? Kenapa menghindar dari aku?" Netra Daryl lantas beralih pada bungkusan yang Farah bawa. Tentu saja itu barang yang tadi Farah beli di dalam apotik. Daryl langsung merampasnya dan melihat isinya. "Kenapa beli ini? Siapa yang hamil?" tanya Daryl. "Bukan urusan kamu." Farah merampas bungkusan itu kembali. Kemudian ia pun melepas paksa satu tangan Daryl dari lengannya dan hendak kabur lagi. Tapi Daryl sudah keburu menahannya sambil memeluk kuat tubuh Farah dari belakang. "Jelasin dulu ke aku, kenapa kamu beli alat tes kehamilan itu? Apa kamu hamil?" Lagi Daryl bertanya. Tapi Farah tetap diam, tak mau menjawab apapun. "Daryl, ini siapa?" Tiba-tiba saja Ayu mendekat ke arah mereka dan bingung melihat Daryl yang tengah memeluk seorang perempuan dari belakang. Farah menatap dengan kesal ke arah Ayu. Netranya naik turun memperhatikan Ayu yang juga saat itu ikut memperhatikan Farah dari atas sampai bawah. "Jadi sekarang kamu sudah punya pacar baru kan? Kalau begitu jangan lagi mau tahu semua urusan tentangku, paham? Lepasin tangan kamu, aku mau pergi," bentak Farah. "Enggak, aku nggak mau lepasin kamu sebelum kamu jelasin alasan kenapa kamu beli alat tes kehamilan itu." Daryl tetap pada pendiriannya untuk tak melepas Farah begitu saja. "Kalau kamu nggak mau lepas, aku akan teriak," Farah mengancam Daryl. Daryl tak mau kalau orang yang melihat jadi salah paham. Ia lantas melepas pelukannya dari Farah. Tanpa pikir panjang, Farah pun langsung melesat pergi begitu saja. Daryl hendak mengejarnya, tapi ditahan oleh Ayu. "Dia siapa? Apa pacar kamu?" tanya Ayu. Ekspresinya terlihat tenang. Hanya saja tentu ada rasa ingin tahu di kepalanya, karena melihat tingkah Daryl yang tidak biasa tadi. "Ayu, dia orang yang sudah buat aku galau. Boleh aku mengejar dia sebentar? Ada hal penting yang harus aku cari tahu dari dia. Ini kunci mobilku. Kamu bisa bawa mobilku dulu untuk pulang ke rumahmu. Nanti akan ada orang yang aku suruh mengambilnya. Hati-hati ya." Selesai mengucapkan itu, Daryl langsung menyerahkan kunci mobilnya pada Ayu dan melesat pergi meninggalkannya untuk mengejar Farah, yang Daryl yakin pasti belum terlalu jauh. Ayu terdiam untuk sejenak, kemudian melihat bayangan Daryl yang kian menjauh dari pandangan. Dilihatnya kunci mobil yang ada di telapak tangannya. Kemudian ia tersenyum tipis. "Aku sudah bilang, aku nggak apa-apa kalau dia memilih yang lainnya, yang jauh lebih baik daripada aku," gumam Ayu. Daryl terdiam sejenak saat melihat kerumunan orang-orang di tengah jalan. Yang Daryl dengar katanya ada kecelakaan barusan. Buru-buru Daryl mendekat ke arah kerumunan itu. Netranya membulat saat melihat Farah yang telah duduk di atas trotoar. Kakinya bahkan terluka dan tampak mengeluarkan banyak darah. Cepat-cepat Daryl mendekati Farah. Wajah Farah tampak meringis menahan sakit. Sementara beberapa orang di sana ada yang membantu seorang pengendara motor yang juga menjadi korban. Untungnya pengendara motor itu tak ada terluka, hanya motornya yang rusak parah. "Kenapa? Kenapa bisa kecelakaan?" tanya Daryl dengan panik. "Tadi mbak ini mau nyebrang, tapi mendadak. Jadi si bapak pengendara motor mengerem motornya dengan mendadak, mas," jelas salah satu saksi yang ada di dekat sana. "Astaga, tahan ya Farah, aku akan membawamu ke rumah sakit," bisik Daryl dengan penuh kecemasan. "Apa ada yang telepon ambulan?" tanya Daryl pada beberapa warga yang berkerumunan. "Ada mas, tapi ambulan terdekat dari sini berjarak 15 menit. Itu juga diusahakan untuk segera datang," jawab salah satu warga yang sudah menghubungi ambulan. Farah makin melemah, kakinya terus mengeluarkan banyak darah. Tak berselang lama,
Mobil yang tadi Daryl pakai tiba-tiba saja berhenti di dekat lokasi kejadian. Daryl baru ingat kalau tadi ia menyerahkan kunci mobilnya pada Ayu. Pastinya Ayu berhenti di jalan ini karena melihat kerumunan orang. Ayu keluar dari mobil itu, kemudian mendekat ke arah kerumunan. "Ayu, bantu aku," ucap Daryl begitu melihat sosok Ayu yang datang. "Daryl, kamu ngapain di sana?" tanya Ayu heran dan bingung. "Tolong bantu bawa ke rumah sakit," ucap Daryl langsung. Dan tanpa pikir panjang, ia langsung membopong tubuh Farah untuk dibawa masuk ke dalam mobil. Ayu langsung menyetir mobil itu sampai di rumah sakit terdekat. Sampai di sana, kaki Farah yang terluka dibersihkan dan ditutupi dengan perban. Padahal kakinya yang sakit, tapi kenapa malah seluruh tubuhnya yang lemas? Daryl lantas mendekat ke arah Farah. Ia meraba pelan puncak kepalanya. "Kamu kenapa sih? Kenapa bisa sampai kecelakaan? Makanya kamu jangan lari, berbahaya tahu nggak?" kata Daryl menasehati. Farah terdiam. Ia lalu membalikkan tubuhnya ke lain arah agar tak melihat Daryl. "Farah, kamu kenapa? Apa salahku sama kamu? Kenapa kamu malah menghilang lagi? Selama 2 bulan ini aku bingung mencari kamu. Aku sempat ke Paris dan mencari tahu toko perhiasan milik kamu. Ternyata kamu tidak ada di sana. Di Jakarta juga aku nggak dapat informasi tentang kamu. Kenapa sekarang saat kita bertemu secara nggak sengaja begini, kamu malah menghindar lagi?" Farah masih bungkam. Sejurus kemudian Farah tampak memegang perutnya sambil meringis. "Kamu kenapa lagi?" tanya Daryl. "Aku mau muntah, mual, uek." Farah merasa kalau isi perutnya hendak keluar. Buru-buru Daryl mendekatkan tempat sampah yang ada di sekitar sana. Puas Farah bernyanyi ria dengan suara mualnya. Ternyata tak ada sedikit pun muntah yang keluar. Wajah Farah langsung pucat pasi. Aku mau pulang," kata Farah kemudian. "Aku yang antar ya," tawar Daryl tanpa basa-basi. "Antar? Kamu nggak lihat pacar kamu setia menunggu kamu?" Farah menunjuk ke arah luar, tempat Ayu menunggunya. "Dia bukan pacarku, Farah. Kita belum ada hubungan apa-apa." "Berarti berencana ada hubungan kan?" tebak Farah. "Kamu kenapa sih? Kamu juga belum jawab pertanyaanku yang tadi. Kenapa kamu membeli alat tes kehamilan?" Farah lagi-lagi diam. "Oke, kalau kamu nggak mau jawab, itu artinya aku sendiri yang harus mencari tahu kan?" Daryl tampak pergi sejenak dari hadapan Farah. Lantas ia mendekat ke salah satu dokter di UGD. Ada percakapan singkat antara mereka. Setelah selesai Daryl berbicara pada salah satu dokter di UGD itu, ia lantas mendekat kembali pada Farah yang masih dalam posisi terbaring. "Kamu ngomong apa sama dokter tadi?" tanya Farah. Kini rasa penasarannya makin tinggi. Mau cari tahu sendiri kebenarannya. Jadi aku pakai caraku untuk mengetahui lebih pasti, jawab Daryl dengan tersenyum puas ke arah Farah.